Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Trianisa dengan NPM C1C022032. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan 3, yaitu tentang bab imbalan kerja. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang apa saja sih jenis-jenis imbalan kerja. Jenis-jenis imbalan kerja itu ini terdapat dalam perlakuan akuntansi atas imbalan kerja yang mana diatur dalam PSAK 2 sampai dengan 4 revisi 2013. Imbalan kerja PSAK 24 revisi 2013 berlaku untuk pemberi kerja mencakup imbalan kerja jangka pendek seperti gaji, bonus, cuti berimbalan, pesangon, imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja ini seperti pensiun, FHT, dan imbalan kerja jangka panjang lainnya, yaitu contohnya seperti cuti berimbalan jangka panjang, imbalan cacat permanen. Nah, baik, selanjutnya saya akan membahas masing-masing jenis imbalan kerja tersebut. Yang pertama itu imbalan kerja jangka pendek. Imbalan kerja yang akan diterima karyawan pada umumnya bersifat jangka pendek, yang mana imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa. Imbalan kerja jenis ini tidak mencakup pesangon walaupun jatuh temponya juga dalam jangka pendek. Namun pesangon terjadi karena pemutusan hubungan kerja, bukan karena jasa karyawan, sehingga perlu diatur secara khusus. Nah, imbalan kerja jangka pendek pada umumnya mencakup gaji, upah, iuran jaminan sosial, cuti berimbalan, bagi laba dan bonus, atau imbalan lainnya seperti rumah dan kendaraan dinas. Lalu kita akan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perlakuan akuntansi, yang mana seluruh nilai imbalan yang menjadi hak karyawan diakui sebagai beban, kecuali jika imbalan tersebut termasuk dalam biaya produksi persediaan atau perolehan aset tetap, maka harus dikapitalisasi sesuai ketentuan pada PSAK 14 revisi tahun 2008 persediaan dan PSAK 16 revisi 2011 tentang aset tetap. Jika terdapat imbalan yang terutang, maka akan diakui sebagai liabilitas. Prinsipnya adalah perusahaan harus mengakui beban sebesar perkiraan. Yang pertama itu imbalan yang akan diterima pada saat pekerja memberikan jasa yang menambah hak cuti berimbalan di masa depan, jika cuti boleh diakumulasi, dan kedua, imbalan yang diterima pada saat cuti terjadi. Nah, jika cuti tidak boleh diakumulasi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pesangon. Pesangon ini adalah imbalan yang terutang akibat PKK, baik yang berasal dari keputusan perusahaan atau diberhentikan, ataupun keputusan karyawan atas tawaran perusahaan atau sukarela. Pembayar pesangon haruslah dalam bentuk tunai, kecuali karyawan menyetujui pembayaran dalam bentuk non-tunai. Adapun pelakuan akuntansi perusahaan yang mana mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal diantaranya yang pertama itu ketika penawaran atas imbalan tersebut tidak dapat ditarik kembali, dan yang kedua itu ketika biaya-biaya terkait restrukturisasi telah diakui sebagai PSAK 57 revisi 2009 tentang provisi, liabilitas, kontingensi, dan aset kontingensi. Perusahaan dikatakan tidak dapat lagi menarik pesangon yang ditawarkan secara sukarela pada waktu yang lebih awal. Antaranya yang pertama itu ketika pekerja menerima tawaran, dan yang kedua itu ketika pembatasan, misalnya persyaratan hukum, peraturan atau kontraktual, atau pembatasan lainnya. Nah, atas kemampuan entitas untuk menarik tawaran berlaku. Lalu, imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja itu adalah imbalan kerja yang disediakan perusahaan. Ini tidak termasuk dengan pesangon ya, dan akan diberikan kepada pekerja setelah menyelesaikan masa kerjanya. Pesangon bukan merupakan imbalan pasca kerja karena karyawan berhenti sebelum masa kerja normalnya. Adapun karakteristiknya, program imbalan pasca kerja terdiri atas dua jenis. Yang pertama itu program iuran pasti, yaitu pemberi kerja membayar iuran sebesar jumlah yang sudah ditetapkan kepada dana pensiun. Pada program iuran pasti, pemberi kerja tidak memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana pensiun tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan kerja terkait dengan jasa yang diberikan oleh pekerja pada periode berjalan dan periode sebelumnya.
Lalu yang kedua itu adalah program imbalan pasti, yaitu pemberi kerja wajib membayar sesuai dengan imbalan yang disepakati akan diterima pekerja saat selesai masa kerja nanti. Oleh karena itu, pemberi kerja memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana pensiun tidak memiliki aset atau dana yang cukup untuk membayar seluruh imbalan kerja sebesar nilai yang telah disepakati. Nah, dengan kata lain itu pemberi kerja harus menanggung resiko atas kekurangan dana tersebut. Lalu, selanjutnya itu tentang imbalan kerja jangka panjang. Imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah imbalan kerja selain imbalan pasca kerja dan pesangon, yang mana jatuh temponya lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya. Imbalan ini dapat meliputi cuti berimbalan jangka panjang dan imbalan cacat permanen serta bonus dan kompensasi lainnya yang dibayarkan lebih dari 12 bulan sejak akhir periode pelaporan. Nah, adapun pelakuan akuntansinya yaitu untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya, perusahaan menghitung total nilai neto dari jumlah berikut. Yang pertama itu biaya jasa, yang kedua biaya bunga neto atas liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Dan yang ketiga itu pengukuran kembali dari liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Nilai neto tersebut diakui di dalam laba rugi kecuali jika terdapat SAK lain yang mensyaratkan atau mengizinkan jumlah tersebut termasuk dalam biaya perolehan aset. Lalu ada imbalan pasca kerja program iuran pasti. Program iuran pasti adalah suatu program imbalan pasca kerja di mana pemberi kerja membayar iuran sebesar jumlah yang sudah ditetapkan kepada dana pensiun. Namun jumlah imbalan yang akan dibayarkan tidak ditentukan karena tergantung dari ketersediaan aset program. Nah, untuk perlakuan akuntansinya yaitu pada program iuran pasti, pemberi kerja perusahaan akan membayar iuran atas periode biasanya bulanan. Ini ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada perusahaan. Seluruh iuran yang jatuh tempo untuk bulan tersebut dicatat sebagai beban, kecuali jika dapat dicatat sebagai perolehan aset atau persediaan atau aset tetap. Nah, ini sesuai dengan ketentuan pada PSAK 14 revisi 2008 dan 16 revisi 2011. Jika perusahaan telah membayar seluruh iuran yang jatuh tempo untuk bulan tersebut, maka tidak ada liabilitas yang diakui pada bulan tersebut. Namun, jika perusahaan belum membayar atau baru membayar sebagian dari iuran yang telah jatuh tempo, maka atas jumlah yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Lalu selanjutnya ada program imbalan pasti. Program imbalan pasti ini adalah suatu program imbalan pasca kerja di mana pemberi kerja wajib membayar sesuai dengan imbalan yang disepakati bagi pekerja saat selesai masa kerja nanti. Nah, pemberi kerja memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana pensiun tidak memiliki aset atau dana yang cukup untuk membayar seluruh imbalan kerja sebesar nilai yang telah disepakati. Adapun pelakuan akuntansinya yaitu lebih kompleks karena membutuhkan adanya asumsi aktuaria untuk mengukur liabilitas dan beban yang harus diakui, serta kemungkinan menimbulkan keuntungan dan kerugian aktuarial. Untuk memahami perlakuan akuntansinya, perlu dipahami lebih dulu dua komponen utama dari program imbalan pasti, yaitu kewajiban imbalan pasti atau definite benefit obligation dan aset program atau plan asset. Kewajiban imbalan pasti ini merupakan imbalan yang akan dibayarkan di masa depan atas jasa pekerja periode berjalan dan periode-periode lalu. Nah, kewajiban masa depan tersebut diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai kini atau present value menggunakan tingkat diskonto yang selanjutnya disebut dengan nilai kini. Kewajiban imbalan pasti atau NKKIP. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kini kewajiban imbalan pasti yaitu meliputi biaya jasa mencakup sebagai berikut. Itu biaya jasa kini yaitu kenaikan nilai kini kewajiban imbalan pasti atas jasa pekerja dalam periode berjalan. Lalu ada biaya jasa lalu yaitu perubahan NKKIP akibat perusahaan melakukan amandemen program imbalan pasti atau melakukan quartilement, menurunkan signifikan dalam jumlah pekerja yang ditanggung oleh programnya. Lalu yang ketiga, keuntungan atas kerugian atas penyelesaian, yaitu ketika perusahaan melakukan transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program imbalan pasti. Yang kedua itu biaya bunga, yaitu kenaikan NKKIP yang timbul selama suatu periode karena periode tersebut semakin dekat dengan penyelesaian
atau pembayaran imbalan sesuai dengan prinsip nilai waktu atas uang atau time value of money, nilai kini present value akan lebih rendah dibandingkan nilai masa depan dan nilai kini tersebut akan meningkat mendekati nilai masa depannya seiring berjalannya waktu akibat jarak periode yang semakin dekat. Lalu yang ketiga itu pengukuran kembali yang mencakup keuntungan dan kerugian aktuarial, yaitu penyesuaian akibat perubahan asumsi aktuaria atas NKKIP. Nilai NKKIP harus ditelaah ulang secara periodik sehingga asumsi yang digunakan dapat mengalami perubahan setiap periode. Lalu ada aset program. Apa sih aset program? Aset program adalah dana yang disediakan untuk membayar kewajiban imbalan pasti. Aset program tersebut dikelola secara terpisah di dana pensiun. Aset program diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai wajar atau fair value disebut dengan nilai wajar aset program atau NWAP, sementara faktor-faktor yang mempengaruhi nilai wajar aset program adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pendapatan bunga, yaitu kenaikan NWAP yang timbul selama suatu periode karena adanya imbal hasil yang diharapkan. Lalu yang kedua itu iuran atau penarikan iuran yang dibayarkan perusahaan kepada dana pensiun akan menambahkan NWAP, sedangkan penarikan jika memenuhi syarat tertentu akan mengurangi NWAP. Yang ketiga, pengukuran kembali yang mencakup keuntungan dan kerugian aktuarial, yaitu penyesuaian akibat perbedaan antara ekspektasi dan nilai aktual atas aset program. Lalu materi selanjutnya itu tentang nilai liabilitas dan beban yang diakui nilai, yang artinya diakui sebagai liabilitas di laporan posisi keuangan atau neraca adalah sebesar jumlah bersih dari yang pertama itu nilai kini kewajiban imbalan pasti atau NKKIP pada akhir periode pelaporan, lalu yang kedua dikurangi nilai wajar aset program pada akhir periode pelaporan. Nah, jika NKKIP lebih tinggi dari NWAP maka akan menghasilkan defisit liabilitas, sedangkan jika sebaliknya akan menghasilkan surplus atau aset. Di laporan posisi keuangan neraca, nilai surplus tersebut disesuaikan dengan dampak batas aset. Jika ada mengalami surplus maka nilai aset yang diakui laporan posisi keuangan atau neraca adalah terendah antara 1 nilai surplus atau 2 batas aset. Sementara nilai beban yang diakui pada laporan laba rugi pada program imbalan pasti bukanlah sebesar iuran yang jatuh tempo seperti pada program iuran pasti. Beban tersebut dihitung sebesar nilai bersih dari yang pertama itu biaya jasa yang mencakup biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan keuntungan atas kerugian atas penyelesaian. Lalu yang kedua itu ditambah atau dikurang beban pendapatan bunga bersih. Nah, tadi kan telah dijelaskan tentang biaya jasa lalu. Apa sih biaya jasa lalu ini? Biaya jasa lalu ini adalah perubahan NKKIP yang akibat perusahaan melakukan amandemen pada program imbalan pasti yang ada pada jika terjadi curtailment. Jika perusahaan memperhitungkan biaya jasa lalu, maka komponen biaya tersebut harus dibebankan langsung pada periode lebih awal. Di antaranya yang pertama ketika rencana amandemen atau curtailment terjadi, atau ketika perusahaan mengakui biaya restrukturisasi terkait amandemen atau curtailment tersebut. Nah, penyajian dan pengungkapan penyajian saling hapus, yaitu pada perusahaan tertentu memiliki dari satu program imbalan pasti, maka aset pada suatu program dapat disaling hapuskan dengan liabilitas pada program lain jika perusahaan memiliki hak secara hukum untuk menggunakan surplus suatu program untuk menutupi kewajiban pada program lain. Lalu klasifikasi aset dan liabilitas. Aset atau liabilitas yang timbul pada program imbalan pasti tidak diatur penyajiannya apakah masuk ke aset lancar atau tidak lancar, liabilitas jangka pendek atau jangka panjang. Namun karena sifat program yang jangka panjang, sebagian besar perusahaan mengklasifikasikan sebagai tidak lancar atau jangka panjang. Lalu adapun komponen keuangan dari beban imbalan pasti. Beban pada program imbalan pasti terdiri atas berbagai komponen biaya seperti biaya jasa kini, biaya bunga, dan bahkan pendapatan dari hasil investasi aset program. Pada PSAK 24 revisi 2013 tidak mengatur apakah masing-masing komponen tersebut, khususnya biaya keuangan, disajikan terpisah dengan komponen lainnya pada laporan laba rugi komprehensif. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi imbalan kerja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.